Pada suatu kali, ketika Ki Ageng Selo sedang menyepi di tepi sendang Jolotundo, tiba-tiba ia disambar oleh semacam sinar putih kebiru-biruan. Untunglah bahwa ia dapat bergerak cepat luar biasa, sehingga ia dapat menghindari sambaran sinar itu. Bahkan ia masih juga sempat menangkapnya. Tetapi demikian tangannya menyentuh benda itu, terkejutlah ia bukan kepalang. Sebab pada saat itu tangannya terasa telah menangkap seekor binatang yang bulat panjang. Untunglah bahwa sebelumnya ia pernah mendengar cerita tentang seekor ular yang pandai terbang dan bercahaya. Ular yang diceritakan menjadi pengembala hujan. Maka secepat kilat benda yang ditangkapnya itu dibantingnya ke tanah sebelum sempat menggigitnya. Adalah suatu keuntungan bahwa binatang itu tidak dihantamkan pada sebatang pohon atau batu. Sebab kalau demikian, binatang itu pasti akan remuk. Saat itu, ia dapatkan binatang itu masih utuh, meskipun terbenam lebih dari sejengkal ke dalam tanah. Kemudian bangkai ular itu diambilnya. Ternyata ular itu adalah seekor ular yang aneh. Panjangnya dibanding dengan besarnya dapat dikatakan terlalu pendek. Sisiknya berwarna putih mengkilap agak kebiru-biruan. Pada bagian kepalanya tergoreslah semacam lukisan panjang. Sedangkan pada ujung ekornya melingkarlah warna kuning keemasan. Ketika ular aneh itu dibawa pulang, terlihatlah binatang itu oleh Ki Ageng Warono. Melihat bangkai ular itu, Ki Ageng Warono terperanjat. Apalagi ketika ia mendapat keterangan dari Selo. Maka segera orang tua itu minta izin kepada Selo untuk mengambil bisanya. Selo yang menganggap binatang itu hanya sebagai barang yang aneh, sama sekali tidak keberatan. Ia tidak mengira kalau karena itu ia mendapat semacam obat yang tak ada bandingnya. Obat penawar segala macam bisa yang bagaimanapun tajamnya. Racun dari bisa binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh Ki Ageng Warono, binatang itu diperas bisanya. Dengan mempergunakan keahliannya, ia dapat menampung bisa itu. Kemudian dengan berbagai ramuan, bisa itu berhasil dipadatkan. Tetapi hanya tinggal kecil sekali, hanya kira-kira sebesar biji kacang tanah. Biji sari bisa ular ajaib itu dihadiahkan kepada Ki Ageng Selo. Meskipun Ki Ageng Warono minta sebagian kecil, Ki Ageng Selo pun sama sekali tidak keberatan. Dengan biji bisa itu, Ki Ageng Warono telah membebaskan dirinya sendiri dari berbagai macam bisa. Juga Ki Ageng Selo dan bahkan Mahesa Jenar sebagai seorang sahabat karib nis dari Selo mendapat kesempatan untuk menikmati khasiatnya pula. Oleh Ki Ageng Warono, biji bisa ular itu direndamnya dalam air. Dan kemudian dengan mempergunakan duri yang telah direndam di dalam air itu untuk menusuk simpul-simpul jalan darah. Dengan demikian mereka tawar dari segala macam bisa. Mahesa Jenar sebagai sahabat paling dekat Ki Ageng Selo tidak hanya mendapat kesempatan membebaskan diri dari segala pengaruh bisa dan racun, tetapi ia juga mendapat hadiah dari sahabatnya sebagian dari biji bisa itu. Maka diceritakannya semua itu kepada Ki Asem Gede.
tentang ular yang bersinar putih kebiru-biruan, serta tentang biji bisa ular itu. Barangkali biji bisa itu dapat dipergunakan untuk mengobati kaki Wirosobo, sebagaimana bisa ular Gundolo Seto. Ki Asem Gede dan Mantingan mendengar cerita itu dengan penuh perhatian. Wajah Ki Asem Gede sebentar tampak berkerut, sebentar terkejut, kemudian sebentar menjadi cerah, untuk seterusnya muram kembali. Tetapi kemudian tiba-tiba jadi bersinar terang. Kata Ki Asem Gede kemudian, "Anak Mas, Ki Ageng Warono adalah raja dari segala tabib. Sayang aku sampai sekarang belum pernah berkesempatan bertemu dengan beliau. Sebab beliau adalah seorang yang aneh. Sebentar nampak, sebentar menghilang. Berbahagialah anak Mas Nis dari Selo dapat bertemu dengan orang tua yang aneh itu. Dan berbahagia pulalah anak Mas Mahiso Jenar bersahabat dengan anak Mas Selo. Sebab menurut ciri-ciri yang anak Mas ceritakan itu, ular yang menyambar demikianlah yang bernama ular Gundolo. Tetapi Ki Ageng Warono tidak menamakan ular itu Gundolo, Ki Asem Gede, tetapi disebutnya ular Gundolo Seto." Mahesa Jenar menjelaskan. Tiba-tiba cahaya mata Ki Asem Gede menjadi cerah, secerah matahari pagi yang memercik di atas rumput-rumput hijau. "Iya, itulah anak Mas. Memang terdapat beberapa dongeng mengenai ular ajaib itu. Sebagai senjata dewa-dewa, ia disebut ular Gundolo. Tetapi sebagai pengembala air di langit, ia disebut ular Candroso Seto," kata Ki Asem Gede kemudian. Lalu Mahesa Jenar mengambil sebuah tabung bambu kecil yang diikatkan di bagian dalam pakaiannya. Tetapi meskipun obat itu tak pernah berpisah dari tubuhnya, bahkan ia pernah mendapat tusukan di simpul jalan darahnya oleh Ki Ageng Warono, namun ia masih belum pernah melihat bukti khasiatnya. Ki Asem Gede menerima benda itu dengan dada berdebar. Diamat-amatinya benda itu dengan seksama. "Anak Mas, marilah kita lihat khasiat benda ini." Kemudian Ki Asem Gede pun segera mengambil sebuah cawan tembikar dan bumbung berisi bisa. Segera biji bisa ular itu direndamnya di dalam air. Lalu diteteskannya bisa dari dalam bumbungnya ke dalam air rendaman itu. Setelah biji bisanya disisihkan ke dalam tempat yang lain, apa yang terjadi sangatlah mengejutkan. Air di dalam cawan itu menjadi seakan-akan menggelegak dan mendidih. Maka setelah timbul beberapa gumpal asap, air di dalam cawan itu menjadi surut. Akhirnya sesaat kemudian, air itu menjadi tenang kembali. Semua memandang peristiwa itu tanpa berkedip. Kemudian berkatalah Ki Asem Gede, "Ini adalah suatu benturan langsung antara dua jenis bisa tanpa perantara. Maksudku adalah bahwa kedua jenis bisa itu tidak bekerja atas suatu zat. Misalnya yang satu membekukan, sedang yang lain mencairkan darah. Dan anak Mas dapat menyaksikan sendiri betapa hebatnya bisa ular Gundolo atau Condroso itu." Mahesa Jenar termenung sejenak.
Lalu katanya, "Kalau begitu, dapatkah Ki Asem Gede mengobati kaki Kakang Wirosopo?" "Akan aku coba, nak mas. Tetapi harus perlahan-lahan. Sebab bisa di dalam tubuh Wirosopo telah bekerja terlalu lama. Kalau tubuhnya itu tidak mempunyai daya tahan yang luar biasa, ia telah lama binasa. Karena itu aku tidak berani mengobatinya sekaligus. Benturan yang berlebihan di dalam tubuhnya antara dua jenis bisa itu akan dapat membunuhnya. Dan untuk itu aku memerlukan waktu," jawab Ki Asem Gede. Akhirnya Ki Asem Gede minta kepada Mahesa Jenar untuk diizinkan meminjam biji bisa itu. Ia akan mencoba sedikit demi sedikit mengobati kaki Wirosopo yang bertahun-tahun tak dapat dipergunakan. Sementara itu, malam menjadi semakin dalam. Bunyi jangkrik terdengar saling bersautan dengan gemerisik daun yang digerakkan oleh angin malam sejuk. Sementara itu, Ki Asem Gede atas nama anak menantunya mempersilahkan kedua tamunya itu untuk beristirahat. Tetapi pada malam itu Mahesa Jenar sama sekali tidak berhasrat untuk tidur. Ketika ia sudah membaringkan dirinya, teringatlah kembali semua peristiwa yang dialaminya pada hari-hari terakhir. Maka barulah terasa penat-penat di bagian-bagian anggota badannya. Selain itu, terngianglah kembali semua cerita Samparan pada saat terakhir sebelum menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Tentang Lowo Ijo, tentang pertemuan yang akan diadakan oleh golongan hitam, tentang pusaka-pusaka Kiai Nogososro dan Sabu Inten, dan tentang seorang yang disebut oleh Samparan bernama Pasing Singan. Semuanya itu masing-masing bagi Mahesa Jenar memerlukan perhatian-perhatian khusus. Sebenarnya kalau Lowo Ijo atas petunjuk Pasing Singan ingin mendapat pusaka Kiai Nogososro dan Sabu Inten dengan memasuki gedung perbendaharaan istana, ia pasti akan kecewa. Sebab kedua pusaka itu sedang jengkar meninggalkan tempat penyimpanannya. Tak seorang pun yang mengetahui kemana perginya dan siapa yang membawanya. Sedangkan kepada Pangsi Singan sendiri, Mahesa Jenar tak habis-habis heran, bahkan hampir tak masuk akal. Kalau sampai Pasing Singan mempunyai seorang murid semacam Lowo Ijo. Mengenai pertemuan golongan hitam itu pun akan merupakan suatu peristiwa yang cukup menarik. Kecuali itu, bila Lowo Ijo telah menyatakan diri untuk mengambil bagian dalam pertemuan itu, pastilah bahwa pagi-pagi ia telah mempersiapkan diri. Ini berarti bahwa Lowo Ijo selalu berusaha untuk memperdalam segala ilmunya sampai sedalam-dalamnya. Apalagi di bawah asuhan seorang sakti yang bernama Pasing Singan. Lalu bagaimanakah dengan dirinya? Dengan terbunuhnya salah seorang anggota gerombolan Lowo Ijo, bahkan saudara muda seperguruannya, berarti Mahesa Jenar sudah berhadapan langsung dengan golongan itu. Golongan Lowo Ijo yang bersarang di hutan Mentau. Karena itulah, maka Mahesa Jenar mulai menilai dirinya sendiri. Sebenarnya
Sebenarnya ia tidak ingin lagi mempergunakan tenaganya dan ilmu tata berkelahi yang pernah dipelajarinya untuk mempercahkan soal. Tetapi berhadapan dengan gerombolan Lau Ijo, soalnya menjadi lain. Terhadap gerombolan itu dan gerombolan hitam umumnya, ia tak dapat berbuat lain kecuali harus mempersiapkan diri dalam keadaan siaga bertempur. Maka dengan tak sesadarnya, Mahesa Jenar mengamat-amati tangannya dengan jari-jarinya yang kokoh kuat. Telah beberapa jiwa melayang karenanya selama ia berusaha menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Dan sekarang, tangan ini harus siap membunuh pula, juga untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Bahkan alangkah menariknya untuk mengetahui pula kejadian-kejadian dalam pertemuan yang akan diselenggarakan oleh golongan hitam itu pada saat purnama naik bulan terakhir tahun ini. Maka dengan tidak sengaja pula, Mahesa Jenar bangkit dan berjalan mondar-mandir di dalam ruangan itu. Malam sudah begitu dalam dan sepi, kecuali suara-suara binatang malam yang sekali-kali memecah sunyi. Pada saat yang demikian, tiba-tiba saja timbullah keinginan Mahesa Jenar untuk mencoba kembali kekuatan tenaganya. Mungkin akan berguna nanti kalau ada kesempatan. Bukankah suatu hal yang baik sekali untuk membinasakan segala tokoh-tokoh hitam pada saat mereka berkumpul? Tetapi mereka pun bukanlah kumpulan anak-anak kecil yang dapat ditakut-takuti oleh seekor anjing yang sedang menggonggong. Belum lagi Mahesa Jenar mendapat sasaran untuk memulai, tiba-tiba didengarnya sayup-sayup suara yang bergetar panjang, mendirikan bulu roma. Suara itu menggetarkan udara seperti getaran gelombang pantai. Bagi penduduk Pucangan, suara itu memang sering terdengar, bahkan hampir setiap malam. Apalagi kademangan itu telah terbenam dalam sunyi malam. Setiap penduduk Kademangan yang mendengar suara mengerikan itu, tubuhnya tentu akan menggigil karenanya. Tetapi sebaliknya adalah Mahesa Jenar. Mendengar suara itu tiba-tiba timbullah kegembiraannya. Dengan lincahnya ia segera meloncat turun ke halaman. Untuk beberapa saat ia berdiri mendengarkan dari mana arah suara yang menggelegar itu. Mahesa Jenar merasa bahwa ia akan mendapat kawan untuk berlatih yang baik. Maka kemudian dengan tidak berpikir panjang lagi, segera ia meloncat dan seperti kilat berlari ke arah suara yang menarik hati itu, agak jauh di luar pedesaan. Ketika sekali lagi suara itu terdengar semakin panjang, Mahesa Jenar menjadi bertambah gembira, sehingga ia semakin mempercepat langkahnya. Tampaklah ia kemudian seperti bayangan yang terbang dalam kegelapan. Setelah beberapa lama berlari, Mahesa Jenar menghentikan langkahnya. Dari sinilah arah suara tadi terdengar. Dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan, ia mengamat-amati keadaan di sekitarnya yang penuh semak-semak dan rumput-rumput ilalang yang tumbuh liar. Tiba-tiba telinga Mahesa Jenar yang tajam menangkap suara berdesir dari dalam semak-semak itu. Cepat ia membalikkan diri ke arah suara itu dan bersiaga. Apa yang dicari kini telah muncul di balik
batang-batang ilalang. Mahesa Jenar tersenyum ketika dilihatnya seekor harimau loreng sangat besar, hampir sebesar kerbau. Memandangnya dengan keheran-herannya. Matanya yang kehijau-hijauan memancar seperti lentera yang menyorot kepadanya. Untuk beberapa saat harimau itu berdiri mematung. Agaknya harimau itu heran. Manusia manakah yang telah mengantarkan dirinya sendiri untuk menjadi santapan malamnya? Ketika harimau itu perlahan-lahan maju ke depan, darah Mahesa Jenar berdesir juga. Alangkah besar dan garangnya. Dan dengan tidak sesadarnya, kembali Mahesa Jenar mengawasi tangannya serta jari-jarinya yang kuat kokoh. Pada telapak tangan Mahesa Jenar, seolah-olah terbayang apa yang pernah terjadi pada saat terakhir. Sebelum gurunya melenyapkan diri dan kemudian ternyata wafat. Pada saat ia mendapat warisan ilmu yang sebenarnya sangat hebat. Suatu ilmu yang dapat dikatakan tersimpan di tangan Mahesa Jenar. Sebab kalau ia ingin menerapkan ilmu itu, haruslah dipergunakan sisi telapak tangannya. Meskipun pada dasarnya ilmu itu mempergunakan kekuatan jasmaniah, tetapi tidaklah demikian seluruhnya. Bertahun-tahun Mahesa Jenar melatih diri, meyakinkan ilmu itu yang mempergunakan unsur-unsur gerak pendahuluan 10 macam. Sebelum itu ia masih harus membiasakan keadaan jasmaniahnya. Setiap pagi dan sore menghantamkan sisi telapak tangannya pada bermacam-macam benda. Dari pasir, kayu sampai ke batu. 10 unsur gerak pendahuluan itu hanyalah sekedar patokan untuk menekankan lawannya sampai sedemikian rupa. Sehingga pada saat yang terakhir di mana keadaan sudah memungkinkan, dilontarkanlah pukulan dengan sisi telapak tangan. Tetapi pukulan itu tidak akan memenuhi harapan bila saat itu tidak dibarengi dengan suatu kekuatan batin yang luar biasa besarnya, serta pemusatan tenaga. Inilah sebenarnya yang sangat sulit dilaksanakan. Untuk dapat melakukan ini semua, Mahesa Jenar harus bekerja keras beberapa tahun lamanya. Latihan-latihan itu yang sangat terasa berat. Pada taraf permulaan Mahesa Jenar harus melatih mengatur pernafasan, kemudian pemusatan pikiran, dan terakhir menggabungkan segenap kekuatan lahir batin. Semua itu untuk disalurkan lewat sisi telapak tangannya. Dalam pelaksanaan tidaklah mesti 10 unsur gerak itu dilakukan berurutan. Tetapi unsur yang hanya sekedar merupakan patokan yang dapat dibolak-balik, diambil beberapa bagiannya saja menurut kebutuhan, bahkan dapat dimasukkan dan digabungkan dengan unsur-unsur gerak yang lain. Setelah Mahesa Jenar menjalani semua latihan-latihan itu, hasilnya sangat hebat. Tangan Mahesa Jenar bila dikehendaki seolah-olah dapat berubah menjadi palu besi yang sangat berat. Tetapi meskipun demikian, sampai saat ini Mahesa Jenar belum pernah mempergunakan ilmunya itu untuk melawan sesama manusia. Ia baru mencoba menghantam kayu dan bahkan batu. Tetapi terhadap sesama manusia, Mahesa Jenar masih belum sampai hati mempergunakannya.
sebab akibatnya dapat dibayangkan. Namun sekarang Mahesa Jenar berhadapan dengan lawan yang tak dapat diabaikan. Apalagi Lawa Ijo adalah murid Pasing Singan. Lebih-lebih kalau Pasing Singan sendiri ikut campur dalam urusan ini. Karena itu, Mahesa Jenar memutuskan bahwa ia harus mempersiapkan ilmunya itu. Ilmu yang benar-benar dipelajari sungguh-sungguh dan bersusah payah. Sekarang ia mendapat sasaran yang tepat. Seekor harimau loreng yang sangat besar sekali, yang pasti sangat mengganggu penduduk di sekitar daerah ini. Sebab seekor harimau yang hampir sebesar kerbau ini tentu akan senang menangkap ternak para petani. Meskipun kekuatan harimau sebesar itu jauh berlipat dari kekuatan manusia biasa, Mahesa Jenar yakin bahwa ia akan dapat mengatasinya dengan ilmunya yang diperoleh dari gurunya yang disebut dengan Sosrobirowo. Sementara itu, Mahesa Jenar segera tersadar oleh suara gemersik kaki harimau yang berdiri tidak jauh di hadapannya. Harimau itu telah merunduk sangat rendah dan siap menerkam. Sambil mengaum keras, harimau itu dengan garangnya meloncat akan menerkam Mahesa Jenar. Kedua kaki depannya menjulur hampir lurus dengan tubuhnya. Kuku-kukunya yang tajam siap merobek-robek mangsanya. Sedang taring-taringnya yang tajam dan runcing menyeringai, mengerikan sekali. Tetapi Mahesa Jenar adalah seseorang yang telah terlatih baik untuk menghadapi setiap kemungkinan dan segala macam bahaya. Maka ketika dilihatnya harimau itu meluncur menerkamnya, dengan cekatan Mahesa Jenar merendahkan diri dan meloncat ke samping. Harimau itu kembali mengaum dengan hebatnya. Rupanya ia sangat marah ketika mangsanya terlepas dari terkamannya. Tetapi selama harimau itu masih mengapung di udara, ia sama sekali tak dapat mengubah gerakannya. Ketika harimau itu mendarat di tanah, ia terkejut sekali. Tidak saja karena sasarannya yang telah menghindarkan diri, tetapi juga karena tiba-tiba saja merasakan sesuatu yang menghantam punggungnya dan bahkan seperti melekat dengan eratnya. Setelah Mahesa Jenar berhasil menghindarkan diri, maka tepat pada saat harimau itu menjejakkan kakinya di atas tanah, dengan kecepatan yang luar biasa, Mahesa Jenar meloncat ke atas punggung harimau itu dan menghantamnya sekali. Seterusnya kedua tangannya dengan eratnya berpegangan pada leher harimau itu. Tetapi harimau adalah binatang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pantaslah kalau disebut raja hutan. Apalagi seekor harimau yang sedang marah, seperti yang sedang dihadapi oleh Mahesa Jenar. Harimau itu menggeliat dengan sepenuh tenaga untuk melepaskan pegangan Mahesa Jenar. Tetapi Mahesa Jenar dengan eratnya mencengkeram leher harimau itu, sehingga tangannya itu tidak terlepas. Akhirnya harimau yang sudah mencapai puncak kemarahannya itu meloncat tinggi. Setelah terjun kembali, segera menjatuhkan diri dan bergulingan di tanah. Bagaimanapun eratnya pegangan Mahesa Jenar, tetapi mengalami hal yang demikian tak urung tangannya terlepas juga. Bahkan ia terlempar ke samping sampai beberapa langkah dan jatuh berguling-guling. Untunglah
bahwa Mahesa Jenar memiliki keuletan yang luar biasa. Demikian Mahesa Jenar jatuh terguling beberapa kali. Segera ia meloncat dan tegak kembali tepat pada saatnya. Sebab pada saat itu, harimau yang marah itu telah siap kembali menerkam. Tetapi setelah mengalami kegagalan, rupanya harimau itu mendapat suatu pengalaman bahwa dengan suatu terkaman dari jarak yang jauh, ia tak berhasil menguasai mangsanya. Maka kali ini harimau ini tidak lagi merunduk lalu meloncat. Perlahan-lahan tetapi pasti, harimau itu mendekati lawannya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.